Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim bahwa asdaqul qailin. Hari raya di hari Jumat. Emang kenapa? Kan gitu. Emangnya kenapa hari raya di hari Jumat? Karena di saya itu kalau di lingkungan pesantren, di lingkungan santri, karena pernah dengar ada pembahasan kayak gitu. Muncul ada pembahasan tentang hukumnya sholat Id atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kebetulan bertepatan di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Emangnya kenapa? Karena pada zaman Rasul juga pernah beliau memberikan kemurahan atau rukhsah itu kemurahan atau keringanan kepada para sahabatnya untuk tidak sholat Jumat. Bagi mereka atau bagi sahabat atau bagi Nabi juga yang kebetulan waktu itu hari rayanya di hari Jumat, gitu ya. Akhirnya Nabi memberikan keringanan atau rukhsah kepada para sahabatnya. Itu ada hadisnya. Saya di sini akan mengutip, ya. Mana lupa lagi ya. Halaman hukum istima'ul jum'ah wal id fi yaumin wahid. Hukum berkumpulnya Jumat dan Id dalam satu hari, yaitu di hari Jumat. Halaman 78. Halaman 78. Ini kebetulan kitab yang saya tulis ya. Kitab yang saya tulis namanya Tashilul Afham. Tashilul Afham ala Majmu'atil Ahkam min kalami jahabidatil a'immatil a'lam. Jadi saya sengaja ya memasukkan ke babnya itu ke sini, ke kitab ini itu karena sering banyak pertanyaan dan juga pernah itu pengalaman juga teman-teman yang gitu yang udah tahu hukumnya, akhirnya mereka yang waktu itu hari rayanya di hari Jumat mereka tidak Jumatan, nyate aja gitu kan, pada nyate aja. Pas ditanya, kenapa nggak Jumatan? Nah itu hukumnya kan gitu kan, ini ada itu. Nah di sini dalam hukum ini saya akan mengambil 4 pendapat masyhur ya di dalam hal ini tuh. 4 pendapat masyhur ya. Yang pertama, al-awalu madhabu Malik wa Abu Hanifah. Pendapat yang pertama adalah mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, keduanya memazhab ya. Annal mukallaf mukhatabun bihima jami'an, bahwa mukallaf orang yang kena taklif, yang kena beban menjalankan syariat Islam, itu tetap aja mukhatabun bihima jami'an, tetap mendapatkan beban untuk melaksanakan keduanya, melaksanakan sholat Id dan sholat Jumat jami'an semuanya. Jadi tidak boleh ditinggal salah satunya. Tetap aja paginya dia sholat Id, nanti pas Jumatan dia sholat Jumat. Dia tidak ada saling menggantikan itu. Sebabnya apa di sini? Al-Idu ala annahu sunnatun. Sholat Id ya adalah sunnah. Wal Jum'atu ala annaha fardun. Sementara sholat Jum'ah adalah fardu hukumnya. Wala yanubu ahaduma anil akhari. Dan salah satunya tidak bisa menggantikan dari yang lainnya gitu. Jadi Id atau Jumat dan Jumat itu. Wa hadza huwal aslu, dan inilah pendapat asal. Pendapat asal itu maksudnya pendapat yang dipegang oleh para ulama. Asani madhabu Syafi'i. Yang kedua, pendapat mazhab Imam Syafi'i. Annal Jum'ata taskutu amman hadara lil aidi
annal jum'ata, bahwa sholat Jumat itu akan gugur atau bisa gugur aman hadarul idi. Bagi siapa gugurnya itu? Aman hadar, bagi orang yang hadir lil idi, untuk sholat id. Dari mana? Min sukanil bawadi, dari penduduk-penduduk Baduy. Kalau di Arab itu namanya Baduy. Arti Baduy berarti penduduk pegunungan. Pegunungan, orang-orang gunung yang ada di pegunungan itu disebut Baduy. Ya. Kalau sekarang kan Indonesia Baduy itu ya di Banten. Ini maksud di Arab itu orang kampung Baduy itu ya orang yang berpenduduk di pegunungan jauh dari kota, itu disebut Baduy. Nah, bagi orang Baduy yang hidup di perkampungan jauh ke kota atau hidup di pegunungan, wanahum dan sepadan mereka itu, falahumur ruju ila badiyatihi, bagi mereka boleh kembali ke rumahnya, ke pegunungannya, ke tempat kampungnya itu ya. Boleh kembali. Jadi setelah dia sholat id, dia boleh kembali lagi pulang ke rumahnya itu. Khusus Baduy. Qobla sholatnya, sebelum dia melaksanakan sholat Jumatan. Itu. Tidak harus nunggu di setelah sholat Jumatan, tidak harus nunggu setelah sholat id, tidak harus nunggu untuk sholat Jumat, tidak harus itu. Bagi orang Baduy, orang yang jauh pegunungan, boleh untuk pulang mereka itu. Ayo pulang, kata Nabi, nanti ada hadis di sini tuh. Gitu ya. Wa in qarabu minha, walaupun mereka dekat dari Jumatannya, dari waktu Jumatannya. Wa sami'un nidaa, dan walaupun mereka bisa mendengar azan ini, azan Jumat atau azan zuhur itu. Tuh. Wa amkanahum idrakuhum, dan juga bagi mereka walaupun mereka memungkinkan untuk datang Jumatan. Kenapa dalilnya bisa pendapat yang kedua Imam Syafi'i ini boleh mereka untuk gugur untuk sholat Jumatannya itu? Li khobari Zaid bin Arqam, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, sahabat Nabi. Qala Rasulullah SAW bersabda, summa rakhasa fil jumati, kemudian Nabi memberikan keringanan kepada mereka, ya, pada sahabat, fil jumati, dalam sholat Jumat. Faqala, lalu Nabi bersabda, man syaa ayyusolliya falyusolli, siapa yang ingin sholat falyusolli, maka silahkan sholat saja. Artinya siapa yang ingin sholat Jumatan, ya sudah sholat aja. Nah, itu. Kemudian waman syaa ayyastami'a falyastami, siapa yang ingin untuk ngumpul, artinya ngumpul ke rumah, itulah, ngumpul ke rumah, kembali lagi ke rumahnya masing-masing, falyastami, udah ngumpul aja, ngumpul di rumah itu sama keluarganya. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan juga ini secara alasan logikanya nih, wali anau melau kullifu bi adami rujuk, seandainya mereka dibebani, ya, ditaklif atau dibebani untuk bi adami rujuk, supaya tidak boleh lagi kembali ke rumahnya, artinya mereka setelahnya sholat id supaya tetap di sana di masjid, nggak boleh balik ke rumah, gitu ya. La syaqqa alaihim, niscaya mereka akan mendapatkan kesulitan, ya. Harus lama, artinya setelah sholat id dia harus tetap di Jumatan. Coba dari id jam 7 selesainya sampai ke Jumatan jam 12, lama nunggu di bus, ngapain kan gitu. Sementara namanya id atau hari raya itu ya harinya makan-makan dan minum. Itu di dalam hadis Nabi, yaumul akli wasyurbi, kata Nabi itu. Jadi hari lebaran itu ya harinya makan-makan, pesta makan dan minum untuk keluarga, untuk keluarga, untuk sanak famili itu ya. Jangan jangan dibikin sedih hari raya, kok bikin sedih, kenapa itu pada nangis itu kayak di sini. Karena jauh dari rumah ya, dari orang tua ya. Harusnya kan kita yang gembira kan, makan-makan, nyate kan gitu maksudnya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi, yaumul id yaumul akli wasyurbi, hari id itu, hari raya itu adalah hari pesta makan dan minum, gitu ya. Itu wal jum'atu tasqutu bil masyaki, sementara Jumatan
ya sholat Jumat itu bisa gugur disebabkan oleh adanya masyakoh atau kesulitan. Maka bagi orang yang tadi Baduy itu, karena kalau misalnya dia supaya tetap di masjid sampai Jumatan datang sholat Jumat, maka itu akan mendapatkan kesulitan gitu ya, lama menunggu waktunya. Maka bagi mereka yang orang Baduy yang jauh dari masjid, yang jauh dari kota, itu bolehlah untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi setelah kembali mereka tidak usah kembali lagi untuk sholat Jumatan ke masjid itu, nggak apa-apa itu ya, apa? Karena ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Waruya diriwayatkan juga an Utsmana dari Utsman bin Affan annahu khotobah fi yaumi idin wa jum'atin, bahwa Utsman pernah berkhutbah di hari raya wa jum'atan dan di hari wa jum'atin dan di hari Jumat. Ya, pernah khutbah di hari raya wa jum'atin dan hari Jumat. Faqala, lalu Utsman berkata, man ahabba min ahlil aliyati, siapa yang suka atau siapa yang mau dari kalangan ahli atau penduduk al-aliyah, penduduk pegunungan, ya, ayantadiro, siapa yang mau dari kalangan penduduk pegunungan ayantadiro untuk menunggu al-jum'ata jum'atan, salat Jumat, falyantadir, maka silahkan menunggu, gitu ya. Jadi tidak usah pulang dulu ke rumah, nunggu di masjid dari mulai setelah sholat id sampai melaksanakan sholat Jumatan, silahkan yang mau. Tapi kata Utsman, waman ahabba ayyarji'a falyarji, siapa yang dia suka atau ingin untuk kembali ke rumahnya, falyarji, maka kembalilah ke sana ke rumahnya, gak usah nunggu di masjid. Rawahu Malikun, telah diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta, di dalam kitab Muwatta-nya Imam Malik. Kemudian ditambah lagi qala Ibnu Rushdin, Ibnu Rushd berkata, ya, Ibnu Rushd itu pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, Bidayatul Mujtahid, kitab fikih 4 mazhab. Man tamassaka biqauli Utsmana, siapa yang berpegang kepada pendapat Utsman tadi di atas, ya, fali annahu ra'a anna misla hada, sebab dia melihat bahwa contoh ini, contoh yang dicontohkan oleh Utsman, laisa huwa birra'i, itu bukan contoh yang berasal dari logikanya Utsman, pendapatnya Utsman atau pemikirannya Utsman. Wa innama huwa tauqifun, sesungguhnya itu adalah tauqif. Tauqif atau apa? Tauqif itu adalah petunjuk langsung dari Rasulullah, pengajaran dari Rasulullah, itu ya, tauqif itu. Jadi sebenarnya pendapat Utsman yang tadi itu adalah sejatinya pendapat Rasulullah atau pengajaran dari Rasulullah SAW yang tadi di atas saya sebutkan itu, ya. Walaysa huwa bi kharijin anil asli, dan itu pendapatnya tidak keluar dari asalnya, artinya boleh dipakai, gitu ya. Sekarang asalisu, selanjutnya pendapat yang ketiga, mazhabu Ahmad bin Hambal, adalah mazhab Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Tasqutul Jum'atu bisolatil idi, tasqutul Jum'atu bisolatil idi, gugur sholat Jumat bisolatil idi disebabkan oleh sholat id sebelumnya, ya. An ahlil baladi, baik itu dari penduduk kota, wa ahlil qura, dan penduduk desa. Tapi gugurnya itu iskoto hudurin, gugurnya itu gugur kehadiran Jumatannya. La iskoto wujubin, tidak gugur kewajiban Jumatan. Artinya gugur hadir itu apa? Gugur hadir itu tidak usah hadir ke masjid, ya. Bagi orang kayak gini tuh, orang yang kata mazhab Ahmad bin Hambal tuh gugur tidak usah ke masjid, tapi tetap kewajiban, tetap wajib. Artinya wa yusallunaha zuhron, tetap wajib Jumatan, artinya dia tetap sholat zuhur, bukan sholat Jumatan, ya. Dan sholat Jumatan kan udah gak usah, tapi diganti dengan sholat zuhur. Ilal imama fala yaskutu anhu huduruha, ilal imama, kecuali imam nih, imam sholat nih. Kalau imam sholat mah fala yaskutu, maka tidak gugur huduruha, kehadiran
sholat Jumatannya itu. Bagi imamnya tidak gugur, khusus imam ya. Sebab kenapa imam tidak gugur Jumatannya? Li'annahu law tarakaha lam tana'a fi'luha fi hakiman tajibu alaihi. Sebab seandainya si imam ini meninggalkan sholat Jumatan, lam tana'a fi'luha, niscaya dia akan menghalangi perbuatannya itu. Menghalangi terhadap siapa? Terhadap haknya orang yang wajib datang Jumatan, atau datang haknya orang yang wajib sholat Jumat gitu ya. Nanti maksudnya kalau si imamnya juga tidak hadir di Jumatan, nanti gak ada yang imamin, maksud gitu ya. Gak ada yang imam, berarti seolah-olah si imam ini sudah menghalangi haknya, ya, haknya orang-orang yang sudah wajib datang atau wajib hadir di Jumatan gitu. Jadi tetap aja dia, kalau udah si imam itu sudah sholat id, ya sholat id itu tetap dia melanjutkan harus hadir lagi Jumatan nanti itu. Boleh dia misalnya pulang dulu ke rumahnya setelah id itu, lalu pas mau Jumatan dia harus kembali lagi sholat Jumatannya itu, karena dia akan jadi imam. Nah, kalau misalnya dia tidak datang, ini siapa yang imamin kan gitu. Sementara yang namanya di jamaah di masjid, kalau tidak ada imam Jumatan, kacau, karena tidak pada mau kan, pada kabur kan. Jadi harus ada imamnya tetap itu. 5 rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah, karena telah diriwayatkan hadis oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah min hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda, qad istama'a fi yaumikum hadza idani, sungguh di hari kalian ini telah berkumpul atau telah berhimpun 2 hari raya. Apa? Id dan Jumatan. Itu sebutnya hari raya Jumatan juga. Jadi paman sya'a ajja'ahu minal jum'ati, siapa yang ingin, ya, siapa yang mau ajja'ahu, dia telah mencukupkannya dari Jumatan, artinya telah gugur Jumatannya. Siapa yang mau aja ya. Wa anna mustamin, dan kami berkumpul artinya berkumpul di rumah, ya tidak Jumatan gitu ya. Itu pendapat mazhab yang ketiga. Sekarang ar-rabi'u mazhabu Ato. Yang keempat adalah mazhab Imam Ato. Kata mazhab Imam Ato, dia berkata, taskutul jum'atu wadduhru ma'an. Salat Jumat dan zuhur, salat zuhur itu gugur bersamaan. Jadi salat Jumatnya gugur, salat zuhurnya juga gugur. Tidak usah melaksanakan salat Jumat lagi, juga tidak usah melaksanakan salat zuhur lagi. Ini termasuk pendapat ekstrimnya sebenarnya. Kenapa? Alasannya limakani sholatil idi, karena dia sudah menempati pada tempatnya sholat id, sudah digantikan oleh id katanya, kata Imam Ato itu. Jadi gugur Jumatannya, gugur juga sholat zuhurnya karena sudah digantikan oleh sholat id. Itu menurut mazhab Ato. Fala sholata badal idi ilal asru, maka tidak ada sholat lagi setelah id hari raya. Ya, tidak ada sholat lagi setelah sholat hari raya ilal asru, kecuali sholat asar. Berarti zuhur tidak, Jumatan tidak, tapi sholat asar nanti. Wawa khorijun anil usul, tapi ini pendapat sudah keluar dari asalnya jiddan. Hah? Ya iya, justru ini pendapat yang keempat itu mazhab Imam Ato itu menurut ulama, kesepakatan ulama tidak dipakai, tidak boleh dipakai. Karena apa? Yang namanya Jumatan yang wajib itu mah tidak bisa gugur karena dikarenakan sholat id itu ya. Jadi empat mazhab pendapat, yang dipakai yang 3, 1, 2, 3. Yang tidak dipakai yang keempat, mazhab Imam Ato itu mah tidak boleh dipakai ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang suka yang suka memakai pendapat yang keempat itu bagi mereka yang malas. Malas sholat Jumat dan atau malas sholat zuhur. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, dengan diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savoring this moment, is this our last goodbye?
just pull